Siap, Bu. Oke. Duduk siap. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Siapa yang tidak masuk hari ini? Lihat kanan kirinya temennya siapa? Fadli, Bu, nggak masuk. Kenapa? Nggak tahu, Bu, kenapa ya itu nggak masuk. Terus siapa lagi? Siti Aisyah. Kenapa? Sakit katanya, Bu. Sakit. Terus yang lain? Eli, Alfa, Bu. Udah. Udah. Oke. Ice breaking. Kita ice breaking dulu ya. Iya. Duduk siap. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 5 semuanya Hebat. Ibu guru, bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. kami fokus. Kami bisa dapat paham. Hooray! Oke, anak-anak. Tadi pagi siapa yang sudah bangunnya tepat waktu? Aku. Pinter. Terus siapa yang sebelum ke sekolah membantu orang tuanya dulu? Bu. Pinter. Nah, baik. Ketika kalian membantu orang tua, itu berarti kalian sudah melaksanakan kewajiban. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu berbeda, Bu. Iya, berbeda. Nah, coba angkat tangan dulu. Apa yang kalian dapat hak di sekolah? Coba. Belajar. Kalian. Oke, pinter. Terus kalau kewajiban kalian di sekolah apa? Piket kelas. Iya, itu kewajiban kalian. Oke, menurut kalian apa yang terjadi jika misalkan nih kita hanya menuntut hak, tetapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita gitu? Itu gimana? Egois. Ya, betul. Itu namanya kita tidak adil ya. Hak kita dapat, tapi kita tidak menjalankan kewajiban kita. Nah, baik, hari ini kita akan belajar mengenal tentang hak dan Kewajiban. yang membedakan hak dan kewajiban, serta kita mencari solusi dari masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kalian bisa lihat gambar di sini. Ini contoh-contoh gambar yang ada haknya dan ada kewajibannya. Menurut kalian mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban? Silakan dilihat dulu. Nanti kita isi di depan. Mana yang termasuk hak menurut kalian yang mana? Nanti Ibu tulis di depan. Hak menyampaikan pendapat. Hak menyampaikan pendapat. Terus apa lagi? Hak mendapatkan hidup yang layak. Pinter. Terus Hak beribadah sesuai agama dan kepercayaan. iya. Terus ada lagi nggak? Udah. Hak mendapat pelayanan kesehatan. Mendapatkan Pelayanan kesehatan.
ini bagian hak. Sekarang kalian lihat yang bagian kewajibannya. Mana yang termasuk kewajiban? Kewajiban belajar dengan rajin. Ya, pinter. Terus ada lagi Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. terus Kewajiban gotong royong dan membantu sesama. Nah, perhatikan ya. Ini bagian hak. Hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Nah, kalau yang kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita Lakukan. Jadi perbedaannya apa? Hak itu apa? Sesuatu yang tidak kita terima. Kalau kewajiban Sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, pinter. Ibu akan memberikan kalian tugas saja ya. Iya, Bu. Tapi kalian ini sudah bisa membedakan kan mana hak, mana kewajiban? Sudah, Ibu. Oke. Ditulis dulu ya. Oke, jadi perhatikan dulu. Ini kan ada tentang studi kasus tentang hak dan kewajiban. Nah, kasusnya itu ada di kelas 5. Itu ada siswa yang tidak mau melaksanakan piket kelas. Nah, tetapi Siapa itu, Bu? siapa menurut kalian yang Melanie. Bu yang rajin pikirnya, Bu. Ya, jadi ada siswa yang tidak mau melaksanakan piket Kelas. tetapi dia itu ingin belajar di kelas yang bersih dan aman. Nah, jadi tugas di setiap kelompok, di masing-masing kelompok itu tugasnya yang pertama itu apa hak siswa tersebut, terus apa kewajibannya, terus apakah perilakunya itu sudah benar atau tidak benar gitu ya. Iya. Nah, terus yang keempat, apakah solusi yang tepat dari kasus ini? Diskusiin sama teman-teman kalian ya. Iya, Ya, Bu. Ya, itu tunggu. Itu langsung dijawab, Bu. Iya, kalian diskusiin aja sama teman-temannya. Iya, Bu, siap. Nantinya dituntun ya, Bu. Iyalah, nanti ibu nilai. Ingat sama temennya, oke? Diskusi. Iya, Bu. Jangan masing-masing. Bilang aja kalau nggak ada yang ngebantuin, nggak ada yang ngerjain. Iya, Bu.
presentasikan hasil jawaban kalian, oke? Apakah sudah? Kan kalian ada temennya, sama kan semua juga punya temen kan? Iya, Bu. Iya, jadi harus ngisinya itu harus setiap kelompok per kelompok, oke? Oke. Ayo cepat, nanti maju ke depan. Ayo diskusi, gak boleh nyontek ya, ngomong yang lain. Nggak apa-apa, kelompok. Iya. Kalian tuh yang nggak mau piket, nah solusi kalian itu apa? Nyuruh-nyuruh dia gitu apa? Atau nasihatin dia gitu, itu tuh gak baik. Mengingatkan dia. Iya. Heeh. Boleh seperti itu. Kalau bikin kebijakan baru kalian gabung. Boleh. Jadi ini apa sih kalau nggak ada yang bikin itu didenda. Iya boleh. Itu kan polisi juga ya, Bu ya. Yuk, udah belum? Ayo kelompok mana dulu ya mau maju? Kelompok satu dulu, Bu. Oke, silakan Melani. Ih, mana baru Bu? Sini sini. Di sini ada kelompok. Ada banget. Kelompok Melani, yang lain dilihat dulu ya. Ya, Bu. Perhatikan dulu yang lain. Jadi kan di sini kasusnya itu di kelas 5 SD ada siswa yang tidak mau melaksanakan piket kelas, Iya. tapi ia ingin belajar di kelas yang bersih dan aman. Iya. Nah, tugasnya itu yang pertama itu pertanyaannya apa hak siswa tersebut? Kalau menurut kelompok kita, kelompok 1, Perhatikan ya. ya, kalau menurut kelompok 1, haknya itu seharusnya siswa ini enggak hak ya, haknya Iya. itu adalah piket kelas. Iya benar. Iya. Jadi haknya piket. Piket kelas. Iya. Terus yang poin 2 itu apa kewajibannya? Kewajibannya itu adalah membersihkan kelas. Dia itu harusnya membersihkan kelas kalau ingin sekolah kelas itu bersih dan aman. Terus yang ketiga ini, apakah perilakunya sudah benar? Perilakunya itu gak benar. Seharusnya kalau yang benar itu dia itu kalau jadwalnya piket harus piket sesuai jadwal yang sudah ada. Terus yang terakhir, apakah solusinya itu tepat? Apakah solusi yang tepat? Solusinya itu adalah kalau menurut kelompok 1 seharusnya di kelas ini kalau tidak ada yang piket kelas kita ajarin denda aja Bu, 1.000 atau 2.000 gitu kalau nggak ada yang piket. Nah kalau nggak ada piket dia denda, kalau nggak mau didenda ya piket gitu Bu. Beri tepuk tangannya. Terima kasih kelompok tidak mau piket, tidak mau bersih-bersih kelas. Kita adain denda aja biar ada rasa takut-takutnya gitu, oke? Iya Bu. Oke, baik. Jadi tentang hak dan kewajiban itu, jika semua siswa itu melaksanakan kewajibannya, maka otomatis hak semua siswa juga akan terpenuhi. Oleh karena itu, hak dan kewajiban itu harus berjalannya dengan seimbang. Ada hak, ada kewajibannya juga. Oke. Baik, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Hak dan kewajiban. Oke. Nah, mengapa kita harus melaksanakan hak? Karena itu sudah ada ketentuannya Bu. Ya. Kenapa kita harus melaksanakan kewajiban kita? Karena di sini ada hak kita yang sudah terpenuhi. Maka otomatis kita juga akan menjalankan kewajiban kita. Oke. Jadi hak itu adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu
sesuatu yang harus kita lakukan. Oke. Jadi keduanya ini harus dilaksanakannya secara seimbang agar kehidupannya itu menjadi tertib dan harmonis. Oke, sebagai tugas rumah, Ibu kasih PR dulu ya. Iya, Bu. PR-nya ya, tuliskan 3 contoh hak dan kewajiban yang kalian lakukan di rumah. Paham? Paham. Tulis dulu ya. Iya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, terima kasih atas semangat dan kerjasamanya hari ini. Kalian semua hebat. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Ayo mulai doanya. Sesudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sudah belajar, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sholli yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqni fahman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.